Assalamualaikum Abang Jakarta. Jakarta. Mau pergi mana? Ini Pak Malaysia ya? Emel Mujair sama ikan teri. Ayah hadir bersama rombongan nganterin Tuan Raja ketemu Tuan Putri. Naik mobil atau kampung Sendo? Cakep. Mobil Lambo Materasi. Cakep. Kalau mau ambil jalan Manto, lewat kampung orang kudu permisi. Bintang sawan-awan. Cakep. Air itu ada 1001. Cakep. Berapa banyak abang punya jagoan? Saya anggapin satu persatu. Udah lu ping kena ajar om tusuk. Cakep. Kedipin mata cari menantu. Cakep. Di palang pintu penghalang masuk sebelum lu hadapin satu persatu. Dimenangkan oleh pengantin pria. Selanjutnya kita akan memperhatikan lagu khas Betawi Jali-Jali. Weh, tepuk tangan semuanya ibu-ibu. Lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit, tidak peduli sayang. Asalkan Tuhan senang di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3 dari Jakarta Islamic School. Ini dia si Jali-Jali. Gayanya Geprek. Lagunya enak, merdu sekali. Capek sedikit, tidak peduli sayang. Asalkan Tuhan senang di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari Kemanggoyang berasal dari perbatasan Kembang goyang. Jangan coba tunjukin, coba dibuka lihat. Kembang goyang ini. Toples dalam toples ya. Kembang goyang dengan akar kelapa. Oke, teruskan Bang Ben. Kemanggoyang berasal dari perpaduan budaya yaitu Tionghoa dan Jawa. Nama dari Kemanggoyang berasal dari proses pembuatannya yang digoyang-goyang. Kemanggoyang memiliki kandungan gizi seperti karbohidrat, serat, vitamin E dan vitamin B15. Dan sekarang ada akar kelapa. Akar kelapa juga mirip seperti curang kalau negeri. Dan kelapa bentuknya itu panjang dan keriting. Cara membuat akar kelapa adalah menggunakan tepung ketan dan tepung beras dan digoreng hingga renyah. Dan akar kelapa juga mengandung gizi seperti mineral, vitamin C, vitamin E dan vitamin B6 dan lain-lain. Dan akar kelapa juga mengandung antioksidan yang membantu menurunkan panas demam. Jadi nggak usah minum Pak Nanol ya, karena minum Pak Nanol kelapa. Terus selanjutnya apa selanjutnya? Semua. Masya Allah, bagusnya nasi anak-anak pas senang nih. Selanjutnya kami akan mempresentasikan budaya Betawi Talang Pitu. Barang itu. Kami akan menur. Padul. Kami akan mempersembahkan tentang palang pintung. Palang pintung adalah adat khas Betawi, pernikahan khas adat Betawi. Palang pintung adalah jika pengantin pria memenangi dan pengantin pria dipersilakan masuk dan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami, saya teacher Pak, ini teacher Ipon, akan menilai beberapa kriteria berdasarkan rubrik yang ada untuk budaya-budaya atau tradisi Nusantara yang ada ya. Di
sini udah kelihatan ada Jawa Tengah, ada BTW, Betawi, dan ada Jawa Barat. Sama kita nih Jawa Barat. Baik, nanti kita akan mulai. Silakan standby di meja atau standnya masing-masing. Kita akan mulai datangi satu persatu ya, Kominfo dari Jawa Tengah dulu, lalu ke Betawi dan ke Jawa Barat. Dan untuk yang akan dinilai adalah bahasa Indonesia, yaitu presentasi. Masing-masing akan ngomong 1-2 menit. Lebih dari itu boleh ya. Teacher nggak stop, tapi kalau udah 5 menit ke atas nanti teacher stop. Masing-masing nanti akan ngomong presentasi. Boleh ada opening bareng-bareng dulu, boleh, terserah. Nanti juga akan dinilai lagunya, lagu daerahnya masing-masing, dan juga bisa menjelaskan apa yang ada di hadapannya dan juga apa yang ada di pakaiannya yang menempel dengan tubuhnya berkenaan dengan tradisi daerahnya masing-masing. Saja ya. Baik, ada tambahan info sebelum kita mulai langsung? Bentar ya, ini kayaknya belum nanti nih yang misalnya nih. Ayo. Ya, perhatikan dulu ya, perhatian. Tadi teacher kelas sudah menyampaikan presentasinya bahasa Indonesia penilaiannya. Jadi global ya. Artinya tidak bisa lihat kan mau dulu dari kelompok ini ngomong ya, kami dari kelompok apa? Gak ada. Ya udah, mau presentasi pertama siapa? Siapa? Aksara ya. Silakan Aksara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksara Nurfasida dari Namadan. Saya mau presentasikan tentang lumpia Semarang. Lumpia Semarang adalah makanan dengan asal Semarang yang terisi tepung gandum dan diisikan dengan rebung. Gua tunjukin lumpianya yang mana lumpianya? Diangkat. Ya, gitu. Jadi ini namanya lumpia. Ya. Dilapisi dengan tepung gandum. Terus isinya itu bisa rebung, ayam, sayuran, udang dan lain-lain. Sekarang masuk sejarahnya. Pada abad ke-19 ada orang asal Tionghoa atau Tian yang bernama Zhou Taijiu. Dia memutuskan untuk berhijrah dan tinggal di Semarang untuk membuka bisnis makanan yang berupa makanan khas Tionghoa yang diisi dan rebung. Nah, di Semarang dia bertemu dengan orang asli Jawa. Di bawah sih juga berjualan yang mirip, tapi rasanya lebih manis dan berbeda. Jadi waktu berjalan mereka berdua jadi cinta dan menikah. Bisnis mereka menjadi satu. Terus isinya diganti jadi rebung, ayam, dan lain-lain. Dan rasanya dan kulitnya jika digoreng jadi lendirnya. Sekarang masuk kandungan isinya. Lumpia basah proteinnya itu 3,19 gram. Karbohidratnya 9,03 gram. Dan sekarang yang goreng karbohidratnya lemaknya 2,7 gram, karbohidrat 3,0 gram. Itu dari dan Kalsi. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Dilanjutkan dengan presentasi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cina dari kelompok 2 Jawa Barat. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah camilan khas Jawa Barat yaitu tahu susu. Tahu susu berasal dari Tiongkok dan telah dikenal selama lebih dari 2000 tahun. Namun tahu susu merupakan inovasi yang modern dan lokal. Kemungkinan besar berasal dari Indonesia, khususnya di daerah Lembang, Jawa Barat. Lembang dikenal sebagai daerah penghasil susu sapi yang melimpah.
Saya Adam, saya Febrianto. Dan saya Fiza Isyam, dan Karimataya. Saya Skampo di sini. Saya Fatar Prasoya Kunjung. Akan menyanyikan lagu Kampung nan jauh di mata. Cie, 2, 3. Kampung nan jauh di mata, gunung sangsaya kulilian, ratapan aja kawan kawan lamu, sampai biasa suyang sulian, penduduk jangan elok, masuk ke gotong royong, sabina langsung sama dirasa. Desa Kanado kampungan, takana do kampuang, ido ayah adi sadono, rasa hintau imbau den pulang, desa Kanado kampungan, takana do kampuang, ido ayah adi sadono, rasa hintau imbau den pulang, desa Kanado kampuang, desa Kanado kampuang. Oke, good. Nanti kenalin nama jangan lupa ya sebelum ini ya, sebelum presentasi ya masing-masing. Panggil karena baru datang. Kasatu babakan naik delman. Cakep. Lihat onda-onda, goyangkan badan. Cakep. Budaya Betawi penuh keunikan, mari kita jaga sepanjang zaman. Oke, cukup. Mantap. Ini kalau mau coba soto Betawi, datanglah ke 6K. Jadi, sekarang Ya video. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat moga-moga Allah rahmat sareng barokah. Kita dari kelompok Jawa Timur akan mempresentasikan kebudayaan daerah Jawa Timur. Sebelum itu kita ada pantun nih. Kapan lagi naik delman? Cakep. Bajunya merah cerita menawan. Kelompok Jawa Timur siap bikin semua terpesona. Mantap. Diawali kita akan mempresentasikan tentang kebudayaan dan kebudayaan Madura yang ada lagunya, ada tariannya, ada bajunya dan ada makanan tradisional juga. Dimulai kita akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang kebaya Madura yang diawali dengan rali. Oke. Saling verse. Oke. Ralin Risti. Nama aku Ralin Anisti Rizko Putri dari kelas 6K kelompok 2. Sejarah kebaya di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Yang kemunculan pertamanya diperkirakan pada abad ke-15 atau 16. Kata kebaya sendiri berasal dari bahasa Arab, Tiongkok atau Portugis yang merujuk pada pakaian atasan atau blus yang dikenalkan wanita Indonesia. Pada masa itu, kebaya kemudian berkembang menjadi busana khas, bahkan menjadi bagian dari busana nasional Indonesia. Batik Madura tidak hanya sebagai pakaian, tetapi sebagai identitas budaya dan cermin kehidupan masyarakatnya. Warna dan motif digunakan mencerminkan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal Madura. Warna-warni cerah dan motif-motifnya menggambarkan karakter yang tegas dan kuat, serta pengaruh agama Islam, pertanian, dan laut di Madura. Nah, presentasiku udah selesai, akan dilanjutkan sama Sheila. Sama Sheila. Dengan Alika. Sheila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
dari kelompok 2 kelas 6D Jawa Tengah ingin mempresentasikan tarian tradisional Jawa Tengah, salah satunya yaitu cublak-cublak suwak. Cublak-cublak suwak, suwaknya tinggal lenteng, mampu ketunung kuda, pak polera lere sopong guyu dele ake sir, sir ponggele kopong sir, sir ponggele kopong. Cublak-cublak suwak, suwaknya tinggal lenteng, mampu ketunung kuda, pak polera lere sopong guyu dele ake sir, sir ponggele kopong sir, sir ponggele kopong. Kita membawa beberapa makanan tradisional Jawa Tengah. Ada appetizer, main course, dessert, snack, dan drink. Kita akan mulai dari appetizer dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Bedia Zalianti dari kelas 6D. Di sini saya mendapatkan adat Jawa Tengah dan hari ini saya ingin menjelaskan appetizer khas Jawa Tengah yaitu tempe mendoan. Tempe mendoan merupakan salah satu hidangan tradisional khas dari Banyumas, yaitu merupakan salah satu hidangan khas dari Banyumas. Tempe mendoan yaitu tempe yang digoreng setengah matang. Kenapa setengah matang? Karena tempe mendoan berasal dari kata mendo, yaitu bahasa Banyumasan yang berarti setengah matang atau lembek, sehingga teksturnya lebih lembut dan basah dibandingkan gorengan tempe biasa. Nah, terkait kandungan dalam tempe mendoan berasal dari dua komponen utama, yaitu tempe dan tepung lapis. Tempe mendoan mengandung protein yang tinggi karena terbuat dari kedelai. Tempe juga mengandung serat yang bagus untuk pencernaan. Tempe juga mengandung vitamin dan mineral. Vitamin B kompleks seperti B1, B6, dan B12. Vitaminnya zat besi, kalsium, magnesium, dan fosfor. Kemudian mengandung karbohidrat yang berasal dari tepung terigu dan tepung beras dalam adonan pelapis. Kedelai juga mengandung sedikit karbohidrat, kemudian mengandung lemak nabati serta kalori. Nah, tempe mendoan adalah salah satu ikon kuliner daerah Banyumas dan sekitarnya. Tempe mendoan biasanya dijumpai di warung-warung tradisional hingga restoran modern. Kini, tempe mendoan dikenal luas di seluruh Indonesia dan bahkan dipromosikan di luar negeri sebagai makanan sehat dan ramah vegan. Sekian, terima kasih. Kalau bisa dijelaskan langsung ke manfaatnya boleh. Menjelaskan tentang makanan khas Betawi. Mulai dari makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup, minuman, dan makanan lain. Pertama ada kue cucur dan tape uli. Dan sebagai makanan utamanya ada nasi uduk dan sayur asam. Dan sebagai Minumannya ada bir kotok dan makanan ringannya ada kembang goyang dan roti kuah. Dan di sana kita ada asinan Betawi. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Jawa Tengah. Di sini kita ada tempe, bedek, wedek bumbu, krecek, tempe tahu bacem, dan nasi liwet. Putu ayu, ada sosis Solo, ada lumpia Semarang, dan ada getuk. Oke. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sudah. Hari ini kita ada makanan pembuka atau appetizer, makanan utama atau main course, dan makanan penutup atau dessert. Yang pertama ada appetizer, dodol Garut, tape daun yang wajib. Setelah itu ada serabi. Untuk makanan utamanya ada nasi liwet, dan untuk dessertnya ada es cincau dan bandrek. Oke. Yang biasanya dihidangkan dengan sup kinca.
Serabi terbuat dari tepung. Kinca itu adalah kayak sausnya tapi dipakai gula. Serabi terbuat dari tepung. Tepung apa? Tepung beras. Tepung beras. Warna hijaunya dari apa itu? Warna hijaunya ini dari pandan. Ada warna lain selain hijau? Menciptakan lumpia dengan isian tepung, udang, dan ayam yang dikenal sebagai lumpia Semarang. Awalnya lumpia Semarang hanya bisa dijual di pasar-pasar tradisional, tetapi kini sudah menjadi ikon kuliner di kota Semarang dan mudah ditemukan di pusat oleh-oleh atau penjual kaki lima. Secara umum dalam satu lumpia Semarang terkandung sekitar 180 sampai 250 kilokalori, 6 sampai 10 gram protein, 10 sampai 15 gram lemak, 20 sampai 25 gram karbohidrat, 1 sampai 2 gram serat, dan 300 sampai 500 mg natrium. Sumber gizi lumpia Semarang ada di rebung, udang, ayam, kulit lumpia, dan minyak goreng. Jika lumpia dikukus, kandungan lemak dan proteinnya bisa lebih rendah dibandingkan dengan cara digoreng. Lumpia Semarang juga mengandung vitamin A, B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Jadi walaupun bukan makanan yang susah sehat, lumpia Semarang juga mengandung vitamin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah bagian medis adalah bagian saya. Saya membawa garam masam. Garam masam merupakan makanan tradisional berasal dari Kudus dan Grobogan, Jawa Tengah. Bahan utama garam masam adalah ayam, gemas, belimbing bulu, bawang merah, bawang putih, daun salam, dan sebagainya dengan dibungkus daun pisang. Sudah. Ada berbagai macam garam masam dari berbagai daerah. Untuk garam asam dari Purwodadi ada garam asam kuah bening tanpa santan. Dia menggunakan ayam kampung yang dibaluri rempah-rempah seperti tomat hijau, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun salam. Dia di dalam daun pisang dan jadi aroma khasnya keluar beda dari garam asam dan lainnya. Untuk garam asam dari Pekalongan, untuk garam asam dari Pekalongan, baik gitu. Untuk berikut adalah jenis gizi di dalamnya. Untuk energi mempunyai 180 sampai 120 kalori. Untuk protein dipenuhi 20 sampai 25 gram. Untuk lemaknya Sekarang lanjutnya apa? Cincang kali. Silakan, pakai gerakan ya. Ya. Siapa? Manuk kadali, manuk panggagana, pelambang sapi, Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkor cadana, resep hiji, Indonesia Jaya. Hidup sayuran, tawa hiri-hiri, silih ditanyaan, teinggis dirapati. Manuk dadali, ngandung selok, kersukuna bangsa di negara Indonesia.